Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Salam sehat selalu. Semoga hari ini selalu sehat bersama keluarga tercinta di rumah. Sebelum Ibu menyampaikan materi pada pagi hari ini, Ibu mengambil tema materi hari ini adalah beda dengan materi yang kemarin. Hari ini kita materinya adalah tema menyantai sejenak. Tentunya bersama Bu Yanti di mata pelajaran IPS kelas 8 D8E. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Kita baca bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sudah disiapkan alat tulisnya? Oke, disimak sebentar ya. Materi hari ini nyantai sejenak, yaitu tentang pendidikan ketahanan pangan dalam keluarga di masa pandemi anak-anak. Ketahanan pangan pada lingkungan keluarga kita. Tujuannya adalah sinergi antara guru, siswa, keluarga di rumah dalam mewujudkan ketahanan pangan keluarga di masa kondisi COVID-19 ini. Pendidikan ketahanan pangan khususnya pada keluarga kita. Dan menjadi ajang kolaborasi antar mata pelajaran. Tidak hanya IPS saja, di sini juga masuk mata pelajaran IPA, mata pelajaran matematika, mata pelajaran bahasa Indonesia, kolaborasi semua antar mata pelajaran dalam materi nyantai sejenak ini. Yang terakhir, memberi pengalaman belajar yang bermakna bagi anak-anak semua, juga bagi keluarga. Pengertian ketahanan pangan itu sendiri pada Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996, di mana kondisi terpenuhnya kebutuhan pangan bagi rumah tangga, khususnya rumah tangga kita, yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutu kualitasnya, aman, merata, dan terjangkau. Kita tahu ada kalimat pemahaman swasembada pangan dan ketahanan pangan. Kalian perhatikan di slide tersebut, di situ Ibu sudah memilah yang dimaksud swasembada pangan dan ketahanan pangan. Di sini Ibu menitik beratkan ketahanan pangan itu sendiri, lingkupnya adalah keluarga kita. Sasarannya jelas manusia yang ada di keluarga kita. Strateginya jelas meningkatkan ketersediaan pangan di keluarga kita. Akses pangan, penyerapan pangan. Outputnya, status gizinya, penurunan atau kelaparan atau buruk. Jelas, ini yang kita ketahui pada keluarga kita. Outcome, manusia sehat, produktif. Keluarga kita sehat, keluarga kita produktif dengan adanya ketahanan pangan ini. Apa yang kita lakukan dalam ketahanan pangan ini? Yang kita lakukan adalah berorientasi pada rumah tangga kita sendiri. Dimensi waktu setiap saat pangan itu ada dan mudah diakses. Menekankan pada akses pangan rumah tangga dan individu, baik secara fisiknya, ekonominya, dan sosial. Berorientasi pada penurunan gizi. Hidup sehat dan produktif itu adalah 5 unsur ketahanan pangan yang harus kita pahami betul. Praktek nyata yang bisa kita lakukan di keluarga kita, yang pertama, sangat menguntungkan menanam sayuran.
Kalau kita tidak punya lahan yang cukup, kita bisa menggunakan botol bekas. Merecycle barang yang sudah tidak terpakai. Menjadikan barang tersebut mempunyai nilai dan lebih berguna. Kita paham betul setelah kita minum dari botol air mineral, botolnya kita buang seperti itu. Padahal itu adalah sikap yang kurang baik. Sekarang kita manfaatkan botol bekas itu menjadi lebih berguna. Kembali kemanfaatannya untuk keluarga kita. Dan dengan menggunakan botol bekas lebih mudah dan praktis. Bisa kita pindah-pindahkan sesuai dengan cuaca. Berikutnya, bahan dan peralatan yang dibutuhkan: botol bekas, tanah dan pupuk. Botol bekas tadi terlebih dahulu juga kita lubangi di bawah atau di samping ya, bila kita menggunakan tanah dan pupuk. Kalau kalian menggunakan air, tentunya tidak dilubangi. Berikutnya adalah bibit sayuran, kita sesuaikan dengan ukuran botolnya. Botolnya agak gemuk, mungkin kita beri bibit sayuran sawi daging, sawi manis. Bila botolnya kecil meninggi, bisa kita gunakan sayuran kangkung, bayam, menyesuaikan. Tugas kalian bersama keluarga tercinta di rumah adalah praktekkan praktek baik ini untuk keluarga. Karena kita ingat kemanfaatnya untuk keluarga juga. Siapkan minimal 5 botol sebagai media. Bibit sayuran sesuai dengan botolnya. Proses penilaian ibu: setiap botol diberi nama, kelas, dan nomor absen. Mengirimkan foto hasil perkembangan sesuai jadwal mata pelajaran IPS. Setiap hari Rebo, silakan kalian kirim foto perkembangan beserta laporannya ke ibu secara langsung. Anak-anak semua selalu lebih semangat, tetap semangat meski belajar dari rumah. Bersama kita ciptakan cinta. Tanpa cinta, kita seperti tanaman tanpa air, anak-anak. Rasa itu seperti tanaman, jadi harus dirawat, dijaga. Kalau tidak, ya pasti mati dan hilang. Pesan ibu untuk anak-anak semua, selalu setiap hari belajar dengan lebih semangat, kerjakan tugas yang diberikan dengan tertib dan tepat waktu, disimak dengan baik apa yang diterangkan oleh Bapak Ibu guru. Ingat, literasi membaca ditingkatkan. Terima kasih anak-anak, tetap rajin meskipun belajar dari rumah. Anak-anak semua selalu lakukan perubahan kecil ke arah yang lebih baik. Alhamdulillahirobbilalamin, materi sudah selesai dan silakan mengisi daftar kehadiran pada Google Form yang ibu akan kirimkan. Sampai jumpa di minggu depan. Ingat, tanamannya harus dirawat. Jadikan tanaman tersebut sebagai sahabat tercinta. Salam rindu dari ibu, sampaikan salam ibu untuk keluarga di rumah. Salam sehat selalu, jaga kondisi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.